sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan izin dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ya Allah ya Rabb, fasadtuka wa antal karim, da'autuka wa antal azim, rajautuka wa anta rabbul alamin, nadaituka wa anta rahmanur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, hari ini kami berkumpul di forum Zoom ini dalam kegiatan diskusi ilmiah konversi sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan, berdiskusi mengurai fikir untuk memberikan sumbangsi terbaik bagi universitas ini dan bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukakanlah pikiran kami, lenturkan lidah para pemateri kami ya Allah, dan berikanlah kepada kami ide-ide cemerlang untuk membangun diskusi ini agar bermanfaat dan Engkau ridhoi. Dan jauhkan kami dari perkataan yang lalai dan sia-sia yang tiada manfaatnya bagi kami. Ya Allah yang maha mengetahui yang khaib, bimbinglah kami dengan hidayahmu, berkahilah kami selalu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberianmu. Akhirnya ya Allah, jadikan kami yang hadir ini hambamu yang engkau cintai, sehingga dengan cintamu kami selalu dalam petunjukmu, dan menjadi orang yang engkau lindungi di akhirat nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kabulkanlah dan perkenalkanlah doa kami. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim.
Yang untuk apa Bang? Untuk tiang. Yang kemarin lo untuk nyuci ular itu enggak di situ. Hmm. Yang untuk Baik sih Pak Rio. Selanjutnya kita memasuki acara utama kuliah umum dengan tema konversi sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan Kamis 14 Oktober 2021 yang akan dibawakan oleh moderator Ibu Zuraida Taro STMT bersama dengan narasumber kita yaitu Ibu Insinyur Rena Arifah MSI selaku CEO Rumah Briket Medan. Kepada moderator Ibu Zuraida Taro STMT, waktu dan layar kami persilahkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Rio yang sudah memberikan sambutan tadi. Mewakili Pak Rio adalah Sekretaris Dekan Fakultas Sains. Sebelum saya memperkenalkan narasumber kita hari ini, mungkin saya akan menyampaikan salam dari Ibu Ketua Prodi kita, Ibu Siti Anissa, bahwa hari ini juga beliau tidak bisa mengikuti acara kita ini berhubung karena Universitas Pembangunan. Buat terutama buat ibu narasumber kita dan buat semua peserta yang ada di sini. Baik, hari ini atau pagi hari ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa, seorang putri Batak yang kelahiran Pematang Siantar pada 19 September 1967 dan beliau sudah menyelesaikan pendidikannya di SD Negeri Pematang Siantar 1973 dan Taman Siswa Pematang Siantar 1976, STM Negeri Jurusan Listrik di tahun 1980 dan program S1 Teknik Elektronik Universitas Islam Sumatera Utara di tahun 1992 dan program S2 Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan USU pada tahun 2016. Saat ini beliau adalah seorang dosen, sama seperti kita, dosen di Universitas Al-Azhar dan dagang prestasi dan yang sudah dilaluinya. Dan beliau merupakan Sri Kandi Elektro yang sudah sepuh kita anggap tapi masih berkiprah di dunia yang bisa dimanfaatkan ya, semua hal yang bisa dimanfaatkan. Beliau juga sepertinya punya moto apapun dilakukan untuk membantu orang lain ya. Nah, dan organisasi yang digelutinya sampai dengan saat ini
sangat banyak. Di antaranya beliau pernah menjadi bendahara Isarah Al-Wasliyah Sumut pada tahun 1993 sampai 1998 dan wakil sekretaris Aptisi Sumut pada tahun 2007 sampai dengan 2012, ketua bidang pemberdayaan 2000 sampai untuk peserta. Alhamdulillah elektro kami surplus mahasiswa yang dibandingkan tahun lalu. Sampai dengan sekarang. Mahasiswa elektro Ketua Bank surplus Sampah Emas lebih daripada tahun lalu. sampai dengan sekarang. Manajer Litbang Iya. dan SDM 212 Saribu 2017 dan pendiri Rumah Briket tahun 2016 sampai dengan sekarang. Relawan Ekoenzim Indonesia dari tahun 2019 sampai dengan sekarang. Nah, sedikit banyaklah prestasi dan pengalaman yang ada ya, yang dipunyai oleh narasumber kita kali ini. Baiknya kita ambil hari ini adalah pengalaman beliau dan ilmu beliau yang telah menjalankan dedikasinya sebagai dosen dan sebagai owner rumah juga sebagai relawan. Kita sambut hari ini narasumber kita, Ibu Retno Arifah Simon. Bu, waktu dan layar kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tetap kita panjatkan syukur kita kehadiran Allah SWT yang meskipun dalam kondisi COVID kemudian harus bertemu dengan cara Zoom, kita masih diberikannya kesehatan dan keluangan waktu hingga Zoom dan terima kasih kepada kampus Universitas Pancabudi yang telah Budi ada wisuda ya. Jadi saya ucapkan terima kasih juga dan sampaikan salam saya kepada pihak pimpinan yang sudah memberikan kesempatan dan kerjasama yang sudah kita bangun kemarin. Apa itu? Antara Pancabudi dengan Rumah Briket. Kemudian rasa terima kasih saya juga saya sampaikan kepada ini mahasiswa yang juga ingin ikut ya hari ini orang mahasiswa teknik elektro Pancabudi yang sedang magang di Rumah Briket. Ini kan kepada host ya supaya ditanya. Tadi sudah saya bahas. Konferensi jadi next halaman kedua. Ya. Jadi yang melatar belakangi judul ini tadi adalah pertama masalah sampah. Mungkin yang terkirim di sana ini ada sedikit kesalahan. Jadi masalah sampah karena selama ini sampah-sampah kita itu menjadi masalah sebenarnya di pengelolaan. Seandainya
memulainya dari rumah sendiri, sudah kita pilah sampah-sampah kita tadi yang terdiri dari sampah organik dan tipe 3. Kalau sudah kita pilah dari rumah, kemudian nanti yang mengangkutnya sebenarnya juga harus dipilah. Yang terjadi selama ini adalah sampahnya sudah dipilah dari rumah, begitu diangkut disatukan kembali di truk pengangkutan untuk sampai ke TPA, itu yang menjadi masalah. Nah, jadi saya mencoba mengajak ada dari rumah. Padahal yang pengurangan sampah yang terjadi itu cuma sekitar 15,8%. Yang ditangani 37,14. Sedangkan sampah yang terkelola tadi cuma 50,9. Selebihnya jadi apa? Kan gitu. Nah, jadi kita mulailah dari rumah. Ya. Next. Ya. Jadi sebenarnya yang latar belakangi lagi tadi masalah sampah, tahun 2018 terdapat 8.036 bank sampah yang mengelola sampah anorganik. Jadi bank sampah itu cuma membantu mengelola sampah anorganik. Padahal sampah yang paling urgent itu adalah sampah organik. Sampah organik itu tiap dari rumah itu 75% itu sampah organik itu yang tidak bisa diberi waktu. Kalau sampah anorganik tadi dikumpulkan di bank sampah, dia masih bisa dilakukan 3R. Mau di-reuse, mau di-reuse, kemudian mau di-recycle. Tetapi kalau sampah organik, ya ini kalau dibiarkan dalam waktu 1 hari saja, dia sudah menimbulkan masalah. Antara lain kalau kita biarkan dia di 1 hari sudah menimbulkan harilah hewan yang berbahaya. Yang pertama jelasnya lalat. Kalau lalat sudah tidak bisa, ya akan mengganggu kesehatan. Kemudian lahir lagi ikan, tikus dan lain-lain. Nah, itulah yang mendasari saya kenapa memilih sampah organik yang akan kita olah. Selain itu, menurut data dari Kementerian SDM, data di tahun 2000, Power off.
masalah krisis energi. Karena itu jadi setelah dipisahkan dari sampah-sampah lain yang kering dengan cara membakarnya ini sampah kalau dibakar pasti jadi abu. Karena ada ketiga unsur panas yang bahan yang mau dibakar, katanya ketiga unsur ini pasti abu. Selain jadi asap yang menjadi CO2-nya itu dia sangat ringan dan cepat sekali dia naik ke permukaan, kemudian akan merusak ozon. Nah, ini tugas kita sebagai orang elektro dan orang yang peduli terhadap krisis energi. Jadi kita tetap melakukan pembakaran tingkat lingkungan. Dia menjadi abu dan asapnya tadi kita manfaatkan kembali. Jadi di dalam proses pembuatan arang yang saya lakukan selama ini, kita menggunakan mesin pembakarannya namanya sistem pirolisis. Tolong supaya di share gambar itu ya. Nah, jadi sampah-sampah organik yang kering ini kita masukkan ke dalam sistem pembakaran kita atau pengarangan kita. Maka ketika dia dibakar dengan panas di atas 300, dia nanti akan menghasilkan asap, yang asapnya tadi pun awalnya kita tangkap, kita masukkan ke dalam sistem destilasi sehingga asap itu nanti akan berubah menjadi cairan. Nah, jadi sampah-sampah organik yang tadi kalau kita tangani dengan baik, dia akan menghasilkan pertama menjadi arang, baik daun, ranting kayu, kemudian sisa-sisa sayur dari rumah-rumah tangga. Ketika kita masukkan ke dalam mesin pembakaran kita, maka dia menjadi arang. Dan asap cairnya tadi sebenarnya dia adalah getah-getah yang dari daun-daunan atau sampah organik tadi, itu kalau dia dibakar sifatnya berubah menjadi racun. Untuk menggantikan Campbell itu kayu-kayu bisa menggunakan asap cair atau direndamkan dengan asap cair sehingga kayunya awet. Nah, jadi sampah yang tadinya sebenarnya menjadi bahannya menjadi asap cair dan jadi abu ini pun karena dia sudah dibakar dia menjadi karbon aktif yang abunya sendiri kita gunakan di arang kita kita on si abu putih dengan 10 liter air, kita mix, kita haluskan, kita nanokan menggunakan blender, kemudian kita diamkan selama 6-7 hari. Sifatnya ya, ketika sampah organik ini kita benar, maka
memanfaatkan kita akan zero waste-nya. Jadi tidak ada lagi sampah itu yang kemarin-kemarin kita takut dengan sampah. Kan sampah itu sesuatu sisa hasil produksi di macam yang tidak dapat dimanfaatkan. Nah, ketika kita manfaatkan dia, kita kelola dengan baik, kita akan tidak lagi ada sampah, tapi justru dia bermanfaat. Nah, ketika sudah menjadi arang, kemudian menurut penelitian Nur Hayati ya, kalau sampah itu hanya dari daun dan ranting kayu, itu panasnya cuma sekitar 3.000 kilokalori. Sebenarnya 3.000 kilokalori sudah panas. Tetapi mindset kita, karena selama ini kita masih dimanjakan dengan lama sekali baru masak. Oleh karena itu kita bisa melakukan tambahan. Kita mix dia dengan yang keras-keras tadi, apakah kayu atau cangkang-cangkang. Yang paling mudah adalah batok kelapa. Itu yang paling mudah dapat kita. Kalau ada lagi cangkang sawit, ada cangkang kopi, ada cangkang kemiri. Nah, yang jenis cangkang-cangkang ini cukup panas. Kalornya tinggi, makanya kita mixnya biasanya bisa 7:3 atau 6:4. Nah, kalau kita bisa mendapat 4.500 kilokalori dari campuran itu, ini sudah cukup baik untuk digunakan memasak. Tetapi seandainya akan kita gunakan lebih panas lagi, misalnya untuk membakar boiler atau membuat untuk memanaskan PLTU, maka kita berikan yang keras-keras lebih banyak. Jadi sampah tetap terselesaikan, tapi kita bisa menghasilkan energi baru. Nah, setelah ini kita bakar tadi, kalau dia dari daun, bentuknya masih tetap seperti daun. Kemudian kalau dia dari batok, tetap seperti batok. Jadi untuk mendapatkan panas yang stabil tadi 4.500 kilokalori, maka yang tadi haluskan dulu. Kami di sini menggunakan penggilingan dengan alat dismil. Kalau di masyarakat biasa bisa dengan ditumbuk. Pemerintah kemarin kita haluskan dengan menggunakan mesin penggilingnya berupa dismil. Nah, setelah dia dihaluskan, maka dia ditimbang. Ditimbang tadi kalau kita memerlukan 500, ya ini dia. Ini tadi ini mesin dismilnya. Nah, setelah dia halus, dia kita mesinnya diayak dengan 5. Karena mesin kita ada 2, yang satu memang sudah benar-benar 50 mes. Ini kenapa dibuat 50 mes? Karena 50 mes itu menurut penelitian saya kemarin adalah ukuran yang paling pas. Ketika dia dibakar, dia masih mudah terbakar. Kalau halus sekali, misalnya 100 mes,
maka karena dia halus sekali nanti dia rapat sehingga pembakaran awal agak susah. Nah, jadi kita ambil 50 mes, kemudian untuk menjadikan dia satu bahan yang disebut dengan briket tadi, karena briket itu sebenarnya artinya sesuatu yang dipadatkan. Arang yang kita padatkan makanya namanya arang briket. Jadi untuk merekatkan si serbu arang tadi supaya bisa menjadi briket ketika dia dikempa, maka kita harus menambahkan bahan perekatnya berupa perbandingannya 1 ons tepung kanji atau tapioka kita campur dengan 1 liter air, berarti 1:10. 1 on itu kan sama dengan 10 gram ya. 1 on 100 gram. Nah, jadi dia 1 on tepung kanji dengan 1 liter air dimasak sampai dia menjadi lem. Bahasa apa kita, pasta lah ya. Bentuk lem, kemudian dia dimix. Dicampur. Di apa namanya? Ya mixer lah ya. Dimix dia dengan perbandingan yang 1 on tepung kanji dengan 1 liter air menjadi lem tadi kita campur dengan 1 kilogram serbu arang yang tadinya sudah terdiri dari apakah 60-40 atau 70-30 atau 50-50 tergantung panas yang kita inginkan. Dimasukkan ke dalam mesin mixer. Setelah dia cukup rata, tidak ada lagi celah udara atau rongga yang bisa masuk di antaranya tadi, maka kita masukkan ke dalam mesin press. Kita press, kebetulan mesin saya, mesin pressnya itu 150 pesing tekanannya, 150 kg per sentimeter disangkar ya. Nah, jadi setelah dia di press, next hos itu supaya diganti ya kita press, nanti dia akan menghasilkan briket arang. Oke. Ya, next ya, next. Jadi menghasilkan briket arang, kalau briket yang baik itu dia dipanaskan sebenarnya yang paling baik dengan panas matahari. Kalau panas matahari bisa 2-3 hari dia baru kering. Berapa orang ini? Tetapi kalau ternyata musim hujan tapi permintaan banyak, ya kita masukkan ke dalam oven 80 derajat Celcius selama 4 jam. Nah, inilah hasil dari briket arang tadi. Kemudian selama ini masih kita gunakan sebagai arang menjadi pembakar kebutuhan rumah tangga, kebutuhan hotel, dan rumah-rumah makan. Kalau nanti ternyata seperti cerita kita di awal terjadi krisis energi sehingga pembangkit listrik kita pun sudah tidak mendapat pasokan bahan bakar fosil, ya, maka briket kita ini kita tingkatkan panasnya sesuai yang diinginkan untuk menggantikan posisi batu bara, bisa sampai 6.000 sampai 7.000 kilokalori. Kita campur dia dengan itu tadi yang bentuknya cangkang-cangkang. Sehingga kalau nanti sampai di 2030 kita sudah bisa energi mandiri dengan energi briket kita ini. Mungkin ini yang dapat saya gambarkan dari apa yang sudah saya buat selama ini, mengkonversikan sampah-sampah organik kering kemudian menjadi briket arang. Saya menyebutnya arang sehat, mereknya Briket Tea. Kenapa disebut arang sehat? Karena zat-zat yang
berada di dalam sampah organik tadi ketika dibakar, dia sudah melepaskan dirinya dari bahan tadi, sehingga arang kita dikelompokkan arang sehat karena tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya lagi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host. Ya. Baik, terima kasih Bu Rena atas penyampaiannya tentang pemanfaatan sampah menjadi energi ya. Jadi mengkonversi sampah-sampah menjadi energi. Ternyata dari keterangan narasumber kita hari ini kita memperoleh banyak ilmu bahwa sampah yang selama ini kita anggap hal yang menjijikkan ya, kalau bahasa ininya, ternyata dia bisa menjadi energi yang begitu banyak kegunaannya. Banyak, bisa dia menjadi arang, terus hal-hal yang lain, turunan-turunannya banyak yang bisa dihasilkan. Bahkan asap dari pembakarannya pun bisa kita manfaatkan, sampai dengan abu juga bisa kita manfaatkan. Nah, jadi sebegitu besarlah manfaat sampah ternyata yang selama ini kita tidak peduli dan tidak kita pahami, yang dengan Ibu Rena memberikan gambaran ini tadi, bahwa dari sekarang mulailah kita menyimpan atau mengelola sampah kita. Tadi Ibu Rena telah mengatakan mulai dari rumah. Baik, untuk melanjutkan keingintahuan ataupun bagaimana cara kita untuk mengkonversi sampah ini, boleh kita buka sesi pertanyaan kepada Bapak, Ibu, dan adik-adik yang ingin bertanya, disilahkan. Mungkin kepada Mbak Dwi bisa menutup share screen-nya. Ini sebelumnya kita mungkin ada satu pertanyaan ini Bu, dari Bapak Parlin Siagian, yaitu pertanyaannya, sampah apa saja yang bisa dijadikan briket? Mbak Dwi, bisa di stop screen? Ya, baik. Baik, ya. Jadi langsung Bu. Ya, iya Bu, silakan. Ya. Terima kasih Pak Parlin. Ya, ini yang banyak yang menjadi pertanyaan. Sampah apa saja yang bisa dijadikan briket? Sebenarnya tadi kan saya katakan, briket itu sebenarnya sesuatu yang dipadatkan. Ketika dia hanya mau dipadatkan saja, sampah apa saja bisa. Mau sampah sayuran, mau sampah jerami padi, sekam padi, bisa. Tetapi hari ini dia dibuat menjadi arang dulu. Nah, kalau cerita dia mau diarangkan, mau jadi energi, maka kita harus memilih sampah itu yang punya kalori, tanda-tandanya itu adalah yang bertulang. Yang bertulang, misalnya daun mangga kan ada tulang-tulangnya, daun nangka yang di halaman-halaman rumah kita, daun daun jeruk yang bertulang dia. Tapi kalau dia tidak bertulang, misalnya lalang, kemudian daun padi, pandan, itu nggak ada tulangnya. Kalau dia tidak bertulang, energinya sedikit, kalorinya sedikit. Maka itu biasanya tidak kita gunakan menjadi bahan baku untuk membuat briket arang. Nah, gitu Pak. Jadi semua sampah organik yang memiliki tulang itu bisa dibakar secara pirolisis, akan menghasilkan arang. Kita olah menjadi briket. Demikian Pak. Baik Pak Parlin,
kira-kira sudah puas dengan jawaban Bu Rena? Kalau belum, boleh dilanjutkan, Pak Glenn. Terima kasih Bu Zuraida. Terima kasih Bu Rena atas jawabannya. Kemudian pembakaran secara pirolisis tadi Bu, bisa Ibu minta tolong jelaskan lagi Bu, saya belum begitu mengerti. Artinya mungkin pembakarannya berbeda Bu dengan bakar misalnya mau buat arang sate gitu kan? Ya, jadi begini Pak, yang selama ini kan orang membuat arang itu dengan cara misalnya kita bilang kayu lah, kayu disusun, setelah itu dia ditutup Pak. Karena kalau dia tidak ditutup, biasa ditutup dengan daun-daunan dan tanah. Untuk mendapatkan supaya dia nanti jadi arang. Karena kalau dia tidak ditutup dengan tanah, berarti kan udaranya bebas. Maka nanti jadi abu. Tetapi kalau yang dibuat mereka dengan cara itu Pak, getah-getah atau zat-zat cair yang ada di dalam kayu itu terbakar, kemudian dia akan jatuh kembali ke kayu itu Pak. Maka tidak digolongkan dia arang sehat. Bakar batok, batoknya dibakar kemudian ditutup, maka tartarnya tadi balik ke batoknya Pak. Jadi kalau inilah yang dipakai untuk membakar langsung di masyarakat, maka orang tadi tidak akan bisa mendapatkan ya kita katakan arang sehat. Kenapa? Dia tetap memakan zat-zat berbahaya tadi. Karena semua getah atau zat-zat cair yang terdapat di dalam sampah organik, ketika dipanaskan sifatnya berubah menjadi racun. Nah, jadi kalau selama ini kita lihat orang bakar sate pakai batok. Nah, boleh Bapak lihat nanti di sate itu akan ada seperti tarnya itu. Jadi kita makan satenya benar dibakar Pak. Kita bilang aku sekarang sudah makan bakar-bakar, tapi kok masih juga suka ngilu-ngilu seperti rematik gitu ya. Kenapa? Cara membakarnya yang salah. Karena masih menggunakan bahan bakar seperti kayu dan batok yang mendapatkan getah-getah sudah dibakar tadi, bahasa ilmiah kita Pak, volatil matter. Masih di dalam dia Pak. Nah, tetapi ketika kita bakar secara pirolisis itu, kita membakarnya di ruangan tertutup, asapnya kita tangkap, kita buat lagi ke dalam sistem ventilasi. Jadi dia asap itu dimasukkan ke dalam pipa spiral, tapi dalam drum berisi air. Jadi asapnya tadi berubah jadi cair. Nah, itulah yang disebut dengan pirolisis. Jadi kalau masih kita bakar juga dengan cara seperti di tempat lain bukan pirolisis, ya arangnya tetap berbahaya, belum sehat. Nah, begitu dia Pak. Kalau energi untuk bahan bakarnya Bu, misalkan bahan untuk membakar kayu itu atau katakanlah sampah tadi, kalau misalnya sampah sayur gitu kan, itu biasa menggunakan apa Bu? Apa disiram apa minyak misalnya atau gimana? Jadi kan prinsip kita tadi kan Pak, kita ini memanfaatkan limbah. Jadi kita nggak boleh menciptakan energi baru, kita ini pakai energi lagi Pak. Nah, jadi dia harus memanfaatkan limbah. Kalau masih sedikit sampahnya Pak, biasanya si sampah yang paling kering itu diletakkan di dasar, dinyalakan, baru perlahan-lahan dimasukkan sampah yang masih basahnya kira-kira 12-15% air. Daunnya misalnya warnanya kuning, hijau tapi nggak kelihatan ada air lagi, layu gitulah Pak. Tetapi karena kalau sudah dia banyak, kalau kita gunakan itu nggak efektif juga, maka kita gunakan dia ada semacam pancinya Pak. Pancinya tertutup tadi, membakarnya dari bawah pakai burner. Burnernya ini menyalakannya pakai oli bekas. Oh, oli bekas bisanya. Jadi pada saat pembakaran
si sampah yang kita bakar tadi karena sudah berada dalam panci tertutup, asapnya tadi juga dimasukkan ke dalam sistem destilasi, maka ada kelihatan asap lagi. Sehingga nanti hasil daripada briket kita ini, kalau kita bakar pun dia nggak berasa, Pak. Dia tidak punya api, cuma bara saja. Nah, tidak berbau. Nanti hasilnya tidak banyak abunya. Tinggal sedikit saja karena ada lem yang untuk merekatkannya, itu yang jadi abu. Sedangkan yang arang tadi dia habis, Pak. Nah, begitu. Dan karena kita sudah merekatkannya sampai dengan 50 mes halusnya, kita rekatkan, dia bisa tahan sampai 4 jam. Nah, itulah keistimewaan dari arang briket kita ini. Kalau sampah-sampah daun sawit gitu Bu, kan ada banyak itu kan di kebun sawit itu, pelepah-pelepah sawit itu apakah bisa Bu kira-kira dimanfaatkan? Bisa Pak, bisa, karena kan daun sawit juga punya tulang. Karena dia dengan catatan tidak kita ambil lah lidinya. Kalau selama ini kan dimanfaatkan masyarakat, lidinya diambil tinggal daun. Kalau tinggal daun itu aja Pak, sayang. Nanti membakarnya selama 2 jam atau 3 jam, tapi kalori yang kita dapatkan sedikit. Jadi kalau dia mau digunakan menjadi bahan baku pembuatan briket, dia tetap ada lidinya. Jadi cincang saja dimasukkan ke dalam drum pembakarannya. Batang-batang sawit bisa juga, hanya saja dia harus satu ukuran. Jadi kalau daun saja. Nah, setelah selesai daun, batang dicincang batang saja, pelepah saja. Kira-kira dia satu ukuran supaya jadi arangnya itu rata. Oke, terima kasih banyak Bu. Iya, Pak. Saya kembalikan ke Bu Zuraida. Baik, terima kasih Pak Parlin atas pertanyaan-pertanyaan yang bersambung ya Pak Parlin, karena merasa belum puas dan masih ngambang. Mungkin Pak Parlin berpikir gini, kalau sampah-sampah di rumah Pak Parlin, rumah Pak Parlin ini banyak pohon-pohon juga, jadi sampahnya mungkin banyak. Kalau selama ini mungkin Pak Parlin bakar sampah seperti biasa ya Pak ya. Mungkin yang perlu itu gimana? Atau gini Pak Parlin, kita tanya Bu Rena, apakah boleh kita bawa sampah kita ke tempat Bu Rena minta dibakarkan di sana? Itu dia. Biar dihargakan gitu ya. Ya Bu Rena, gimana Bu Rena? Bisa nggak gitu Bu Rena? Bisa. Jadi begini Pak, saya kan selama ini bermitra dengan ibu-ibu di lingkungan saya. Cuma saya tidak mau menciptakan mental ibu-ibu itu mental pemulung. Artinya begini, begitu dia bawa sampah, diantar, kita kasih duit. Saya nggak mau Pak. Nah, karena saya mau menciptakan mental pengusaha. Nah, inilah kalau pengusaha Pak, jadi orang punya harus jadi pengusaha. Jadi caranya boleh antar sampah ke tempat saya, kemudian kita bakar, nanti kita jadikan briket dia, baru kita bagi hasil Pak. Jadi secara syariat kita juga jalankan. Kemudian meningkatkan mental daripada masyarakat, jangan seperti pemulung. Jadi dia nanti Pak harus memasarkan produk itu sendiri. Jadi kita tidak lagi, bukan tidak perlu, tapi tidak harus mencari orang menjadi marketing memasarkan, tidak. Sekarang ini ibu-ibu itu setelah dia hari ini atau beberapa hari antar sampahnya, kemudian bisa menjadi briket, kita katakanlah sekali cetak bisa 50 kilo. Maka kita bagi 3 Pak. 1/3 tinggal di saya. 2/3 dibawa pulang sama mereka. Nah mereka pasarkan sendiri lewat grup WA, lewat FB, lewat anaknya. Aku ke anaknya. Ternyata sampah yang dibawa mamaku ke pabriknya Bu Rena bisa dapat menjadi uang. Jadi anak-anak pun Pak tetap mengumpulkan sampah. Jadi peduli dia Pak. Itu yang kami lakukan. Wah, sangat luar biasa ya Bu.
luar biasa sekali. Jadi sampah-sampah ini sekarang sudah menjadi investasi. Kita boleh berinvestasi sampah di rumah atau di pabrik Bu Rena, dengan pembagian hasil yang mungkin nanti bisa ditandatangani juga ya Bu. Ya, betul. Ya. Jadi untuk semuanya boleh ya untuk berinvestasi, bukan emas saja yang kita investasi, tapi sekarang sampah kita investasi menjadi emas ya Bu ya. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan, mungkin Pak Parlin kita cukupkan, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini mungkin dari Andi Pengabean, izin bertanya, untuk briket ini sendiri, jika dibandingkan efisiensi harganya dengan energi fosil, apakah jauh lebih murah atau bagaimana Bu? Terima kasih, itu pertanyaannya Bu. Ya. Silakan. Jadi begini, kalau kita mau membandingkan dengan gas nggak bisa, karena itu sangat berbeda sekali. Gas itu pakai tekanan, ya kan, bisa kita atur mau panas berapa. Gitu. Nah, tetapi yang bisa kita bandingkan itu sesama arang. Kalau selama ini arang-arang pedagang bakso bakar di depan-depan sekolah itu, kita tanya dia pakai arang kayu. Arang kayu itu satu bungkus kira-kira 4 on, harganya 4.000. Saya tanya sampai dengan selesai jualan kira-kira menghabiskan berapa bungkus? Bisa 3 atau 4 bungkus. Berarti kalau dia 4.000 satu bungkus, dia pakai 3 bungkus saja sudah 12.000 satu hari. Ketika kita pakai briket kita yang panasnya 4.500 kilokalori ini dan tahannya sampai dengan 4 atau 5 jam, 1 kilo itu harganya 10.000, jumlahnya 24 butir. Jadi kalau dia mau pakai satu hari, kita katakan 6 butir, berarti yang 24 butir tadi bisa 4 hari. Kalau dia pakai 8 butir satu hari, berarti bisa 3 hari, 10.000. Nah, begitu membandingkannya. Jadi, makanya kemarin begitu sudah dibuka PPKM dan akan dilakukan tatap muka di sekolah-sekolah, maka itu pedagang bakso bakar sudah pada datang ke saya, Bu, segera di launching, banyak mau tahu. Kenapa? Karena itu tadi, kami juga bisa menjadi lebih hemat kalau jam 10 atau jam 9 dikatakan dia mulai jualan di depan SD sampai dengan pukul 2, berarti dia cukup pakai 8 butir briket arang yang kita punya. Berarti kan bisa 3 hari 10.000. Jadi lebih ekonomis. Jadi ya bisa dibandingkan dengan sama arang. Belum bisa kita bandingkan dengan gas. Demikian Pak. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Sudah cukup Pak Andi? Agak jelek memang suara. Tadinya It's 10:56. di PLTU bukan dengan co-firing gitu. Tapi apakah lebih murah jika kita pakai itu daripada full batu bara atau bagaimana gitu. Cuman kalau secara hari-hari mungkin memang betul seperti yang disampaikan Ibu tadi, lebih bermanfaat untuk masyarakat luas. Iya, jadi gini Pak, kemarin saya diundang PLTU Cicanang. Mengingat mereka juga sudah mendapat warning bahwa kita juga akan kehabisan batu bara. Sekarang PLTU itu buat apa istilahnya? Profiling ya kan? Nah, maka mereka minta bagaimana saya bisa mempresentasikan ini di Cicanang supaya seandainya sampailah waktunya batu bara itu habis, mereka kan harus mencarikan penggantinya, begitu Pak. Nah, jadi untuk sementara ini memang nggak bisa dibandingkan lagi dengan batu bara tadi.
karena batu bara masih ada. Tapi karena kita krisis energi, di 2030 itu kita sudah katanya net importer, Pak. Aba-abanya sudah ada hari ini, Pak. 1 minggu ini kita mengantri di depan SPBU. Bapak ngalami, Pak? Iya, Bu. Betul, Iya, Bu. itu aba-aba, Pak. Masyarakat tidak paham di situ. Kita sebagai orang elektro, kita membaca itu. Kenapa? Ini aba-aba. Karena kan di data Kementerian SDM itu 2030 sudah net importer. 9 tahun lagi, Pak. Jadi aba-abanya udah mulai dari sekarang. Makanya pas ini, Pak, ayo kita bangkitkan bagaimana kita bisa menciptakan energi baru terbarukan. Apakah mau membuat biosolar, seperti sampah-sampah plastik ini kan belum ditangani, Pak. Ya. Nah, saya masih menangani sampah organik. Nah, sampah anorganik berupa plastik-plastik itu, Pak, yang kemarin-kemarin saya ada juga membuat project di DLH provinsi, mesin paving block, bikin komposit, belum sampai kepada energi. Mungkin 2022 akan diseminarkan, mungkin kita mengajukan ke DLH untuk mendapatkan mesin sehingga kita bisa membuat energi berupa biosolar kah, atau mungkin premium tapi berkadar rendah, mungkin 80-an atau 70-an gitu. Nah, itulah kerja kita, Pak. Ini target kita, ini orang elektro. Bagaimana kita bisa bekerja sama dengan teknik industri untuk menghasilkan energi baru, supaya kalau benar 2030 krisis energi itu sudah sampai titik nol, kita tidak lagi bingung. Karena 9 tahun ini, Pak, jangan begitu kejadian baru mau membuat. Nah, ayo kita buat dari sekarang. Demikian, Pak. It's 10:59. Suaranya nggak terdengar. Ya, dibuka dulu, unmute. Ya. Berarti ini kedepannya bakal jadi besar juga ya, Bu? Iya. Masih unmute itu, Pak. Iya. Ya, mungkin itu aja dulu. Terima kasih atas jawaban dan masukannya. Baik, terima kasih Andi Pengabean yang sudah menyampaikan ini. Pertanyaan-pertanyaannya memang mungkin kaitannya dengan PLTU ya, yang selama ini bahan bakarnya kita tahu batu bara. Memang kalau kita lihat perkembangan zaman dan perkembangan energi, memang kita sudah mulai meragukan keadaan energi fosil tadi. Makanya berlomba-lomba orang mencari energi baru terbarukan. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bu Rena dari Fajar Ahmad. Pertanyaannya, izin bertanya Bu, berapa lama bertahan untuk disimpan dan berapa lama briket saat digunakan? Ya, baik. Jadi kalau masalah lama bertahan begini, karena prosesnya tadi terbuat dari bahan organik yang kita rekatkan pakai lem, kemudian kita keringkan. Jadi syaratnya kalau dia tidak lembab karena udara atau tersiram air, dia tidak punya masa expired karena dia arang, karbon aktif. Makanya sebaiknya bungkusnya bukan plastik. Bungkusnya berupa bahan yang bisa mengabsorb lembab, misalnya karton. Nah, begitu dia. Jadi kalau ini selama ini kalau yang pemesan briket kami itu untuk keluar kota Medan, dia ditambahkan biaya
packing, karena kita beli karton untuk packingnya. Tapi disebut buat plastik saja karena dia menggunakannya paling 2-3 hari atau 4 hari. Nah, jadi tidak ada masa expired selama dia bisa kita jaga tidak terkena air atau lembab. Kemudian berapa lama bertahan nyala? Itu ya Pak? Iya. Bertahan nyalanya ini sudah kita buktikan, maka kita buat di situ keunggulan kita itu bisa 4-5 jam. Kalau dia dapat kayu keras dan cangkang-cangkang, dia bisa 6 jam. Oh. Ya. Jadi misalnya seperti kalau kita suka masak rendang, ya itu kan makan waktu yang lama. Kalau selama ini karena panasnya bisa nanti terlalu keras atau harus selalu dikacau-kacau. Tapi kalau kita gunakan briket kita ini masak rendang, kita tidak harus selalu mengkacaunya, biar aja sekian, misalnya 1 jam baru balik. Kenapa? Karena panasnya stabil. Nah, jadi dengan kita bilang 2 bungkus ada 48 butir selama 6 jam, itu rendang untuk 10 kilo dia sudah masak dengan baik. Nah, jadi bisa 4-5 jam briket yang selama ini. Tapi kalau kita mau lebih lama lagi dan lebih panas, kita tingkatkan bahan bakunya yang dari cangkang-cangkang ataupun kayu keras. Itu. Baik, terima kasih. Ini ada Hairul Rijal ingin bertanya, saya beri kesempatan kepada Hairul Rijal, silahkan. Hairul Rijal. Oke, baik, kita lanjutkan dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Diki Ramadan, Bu. Ingin bertanya, Bu, apakah briket ini bisa dijadikan bahan bakar masakan seperti arang? Dan jika bisa, apakah aroma asap dari briket ini sama dengan aroma asap pada arang? Nah, itu ya, baik. Nah, inilah istimewanya arang kita. Arang kita nggak berasap. Makanya selain dia digunakan untuk masak dan bakar-bakar, ini digunakan juga untuk pemanas ruangan